Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester ya. Ingat, ini udah di semester genap. Sebentar lagi kalian akan melaksanakan atau di semester ini akan ada ujian kenaikan. Jadi buat yang kemarin-kemarin masih bolong-bolong, absennya masih kosong tugasnya, jangan lupa untuk dikejar ya. Bapak siap atau Bapak masih nunggu jika ada kalian-kalian yang memang masih ada yang kosong. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Seperti biasa, kalian scan barcode yang ada di layar kaca kalian, lalu isi datanya sesuai dengan yang harus diisi sebagai absensi kalian ya. Oke, silakan, boleh tunggu. Oke, cukup. Di video kali ini, kita akan sedikit membahas masih di sekitar jaringan ya, karena pelajaran kita kan komputer dan jaringan dasar. Berarti yang akan kita bahas adalah dasar-dasar dari komputer dan dasar dari sebuah jaringan komputer tentunya. Untuk materi kali ini, kita bahas apa yang dinamakan dengan workstation. Oke, workstation pada jaringan koneksi komputer itu memiliki 3 komponen penting yang perlu dimengerti. Yang pertama, itu ada host atau node. Yang kedua, tentu ada link. Yang terakhir, ada perangkat lunaknya atau software. Itu adalah ketiga komponen yang harus kita pahami dulu. Oke. Pertama, tadi ada host atau node ya. Host atau node itu adalah sebuah sistem komputer yang berfungsi sebagai sumber ataupun sebagai penerima dari data yang diolah dan dikirimkan. Localhost adalah sistem komputer yang dapat diakses oleh pemakai tanpa melalui jaringan. Maksudnya jaringan yang luas ya, jaringan internasional. Hanya lokal pun bisa diakses. Maksudnya seperti itu. Sedangkan remote host adalah sistem komputer yang hanya dapat digunakan melalui jaringan yang luas. Baik local host maupun remote host dalam jaringan itu disebut simpul atau node. Oke, yang kedua ada link. Di sini link adalah media komunikasi yang menghubungkan antar node tadi. Yang satu dengan node yang lain. Media ini berupa saluran transmisi, misalnya kabel jaringan yang kemarin sudah Bapak buatkan videonya ya. Itu salah satu link dalam jaringan. Atau misalnya kalian di HP kalian ya, kalian mengaktifkan tethering. Nah, WiFi ya. WiFi itu adalah pemancarannya ya, itu adalah link dalam jaringan. Yang terakhir tentu ada perangkat lunaknya atau softwarenya. Di sini perangkat lunaknya atau software adalah program yang mengatur dan mengelola jaringan secara keseluruhan. Program ini pasti ada baik di sistem komputer sebagai sumber data maupun di sistem komputer yang menjadi penerima datanya.
Di samping itu, software juga memungkinkan sistem komputer yang satu itu bisa berkomunikasi dengan sistem komputer yang lain. Karena sama kayak manusia ya. Manusia itu hanya bisa berkomunikasi jika memiliki bahasa yang sama. Coba bayangin orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, ngertinya bahasa Indonesia tok. Ngomong sama orang Zimbabwe yang juga ngertinya bahasa Zimbabwe tok. Bisa nggak mereka saling berkomunikasi? Tentu sulit, ya. Tapi jika sesama orang Indonesia mereka saling berkomunikasi, pasti mereka dapat saling mengerti. Begitu juga dengan perangkat lunak di jaringan komputer. Software ini adalah seperti penerjemah dalam jaringan. Misalnya komputer A dan komputer B itu terhubung. Si komputer A mau ngomong ke komputer B, misalnya, butuh apa? Butuh file. Nah, si komputer A dia akan ngirim sinyal nih. Sinyal tet jalan tuh di link ya, di kabel misalnya. Sinyalnya jalan nyampe ke komputer B. Ketika nyampe ke komputer B, itu nggak langsung dimengerti oleh si komputer. Software lah yang bertugas menerjemahkan sinyal tersebut. Oh, maksudnya nih si komputer A nih minta file nih. Baru komputer paham. Oh, maksudnya file. Yaudah nih, tak kasih. Dikirimin balik tuh lewat jaringan. Ketika nyampe di komputer A juga nggak langsung paham itu apa yang dikirimin. Si software lah yang menerjemahkan lagi. Ini loh file dari komputer B. Oh, itu file dari komputer B. Baru diolah. Itu. Nah, ketiga komponen tadi itu harus ada untuk membentuk suatu jaringan. Komponen-komponen dasar dari jaringan. Nah, beberapa komponen dasar yang biasanya membentuk suatu jaringan LAN, lokal ya, local area network adalah 1. Harus ada workstation-nya. 2. Harus ada server. 3. Harus ada client. 4. Link. 5. Transceiver. 6. NIC, Network Interface Card. Terakhir harus ada software networknya. Pertama, workstation. Karena istilah LAN atau Local Area Network terutama dikembangkan di dunia komputer atau PC, personal computer, maka banyak istilah yang berhubungan dengan PC. Dalam istilah jaringan, workstation itu sebenarnya adalah node ataupun host yang berupa suatu sistem komputer. Sistem komputer dapat juga merupakan sistem komputer yang paling sederhana. Misalnya, komputer tersebut itu adalah kumpulan sistem komputer yang paling sederhana. Kalau sudah masuk ke jaringan, dia akan lebih kompleks lagi. Itu. User atau pemakai itu berhubungan dengan jaringan melalui workstation yang juga saling berkomunikasi di workstation tersebut. Misalnya, saling bertukar data atau file. Terus user juga bisa melakukan atau memakai aplikasi atau program yang ada di workstation. Nah, program tersebut dapat bekerja tersendiri ya di dalam workstation secara standalone atau dapat juga menggunakan jaringan. Misalnya untuk saling berbagi informasi dengan workstation atau user lainnya. Cara mudahnya buat bisa kamu bayangkan, bisa berbagi file. Misalnya kamu memakai WhatsApp. Pasti punya dong kamu WhatsApp kalau kamu punya HP ya. Kita bisa mengirim foto, file melalui WhatsApp. Nah, ketika kamu mengirim file ke teman kamu ya, yang juga punya WhatsApp, sama-sama punya WhatsApp, itu di dalamnya sebenarnya kamu menggunakan fasilitas workstation. Jadi, kalian bisa saling berkomunikasi, ngirim teks, ngirim file, ngirim foto, dan lain-lain. Itu
contoh gampangnya ya. Tapi kalau kita berbicara jaringannya untuk di WhatsApp itu tentu sangat kompleks. Kenapa? Karena sudah menggunakan koneksi internet. Nah, ini contoh ya, contoh kecil kalau di kantor nih gambarnya nih. 4 komputer tersebut itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Misalnya terhubung ke jaringan. Nah, mereka pasti akan menggunakan fasilitas workstation. Itu. Yang kedua, server. Sesuai dengan namanya, ini adalah sebuah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk melayani permintaan-permintaan yang ada di jaringan dan workstation yang terhubung pada jaringan tersebut. Software yang tadi kita bicarakan ya, software yang mengelola jaringan itu berjalan atau running atau beroperasi pada komputer server. Pada umumnya, resource atau sumber daya dalam jaringan ya, misalnya printer, hard disk, dan lain-lain, itu biasanya diolah di workstation dan bekerja pada sebuah komputer server. Jadi kalau misalnya kamu mengembangkan atau mengimplementasi atau membuat sebuah jaringan warnet lah misalnya. Nah, pasti ada satu komputer yang nanti disediakan sebagai server. Nah, nanti si komputer server itu yang mengatur semua aliran, semua lalu lalang data gitu loh di dalam jaringan tersebut. Pasti kalau kamu pernah ke warnet, kalau pernah ya, ada satu komputer operator di depannya, ya. Nah, itu biasanya dia yang ngatur-ngatur tuh, dia bisa ngecek-ngecek. Wah, ini si komputer si A nih pakai di komputer 1, dia ngebuka apa aja. Nah, itu bisa dilihat di server. Gitu. Nah, ini lihat ya, contoh gambar dari workstation. Ini adalah kumpulan workstation semua yang bersentral pada sebuah PC server. Gitu. Jadi semua klien nih terhubung ke PC server. Gitu. Selanjutnya ada PC client. Tadi server, sekarang klien. Kalau ada server, pasti ada klien. Kenapa? Karena dalam sebuah jaringan, untuk apa kamu bikin satu server doang nggak ada kliennya? Jadi nggak ada fungsinya PC servernya, gitu ya. Sebuah workstation itu umumnya berfungsi sebagai klien dari suatu server. Kenapa? Karena memang workstation akan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh si PC server. Jadi, seperti tadi, server yang melayani. Nah, si klien itu yang dilayani. Baik server maupun klien itu dalam jaringan dikenal sebagai node. Node yang tadi yang kita bahas di awal. Jadi, node itu bisa dikatakan sebuah PC server ataupun PC client. Nah, yang PC layarnya biru ini adalah kliennya. Yang melayani adalah si PC servernya. Itu. Oke, untuk video kali ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap di rumah aja ya. Jangan kebanyakan nongkrong. Kalau mau keluar, dipakai itu, dijaga protokol kesehatannya, pakai masker, bawa hand sanitizer. Sampai rumah, bebersih diri, pastikan tidak ada virus ya. Karena di kondisi kali ini kayak gini kan agak ngeri-ngeri sedep juga ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kondisi belajar kita kayak gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.